Jadi ada berita yang kurang mengenakan. Aduh, kita akan kehilangan Net TV beberapa bulan lagi. Assalamualaikum Sobat Digital. Oke, jadi sekarang nih sebenarnya lagi banyak masyarakat yang beralih dari parabola, ada yang dari streaming, pindah nonton ke TV digital dengan menggunakan set-top box atau mungkin beli TV baru yang sudah digital ya. Karena memang banyak juga ya, kita akui banyak juga pemancar siaran TV digital yang baru atau yang lama tapi diperbaharui jadi digital, dari analog ke digital, sehingga sinyalnya lebih kuat dan menjangkau lebih banyak wilayah saat ini. Jadi memang ini ada perbedaan ya. Walaupun sayangnya nggak terlalu berasa untuk sobat yang tinggalnya di pelosok pedesaan. Sekalinya ada, biasanya nggak lengkap. Sekalinya kita mau pasang antena ya, itu biasanya harus bersaing dengan pohon kelapa. Seperti contohnya yang kita datang kemarin di daerah Purworejo ya, saya di daerah kampung saya. Susah banget memang untuk masang antena, harus tinggi-tinggi banget karena pohon kelapanya banyak di sana ya. Walaupun deket sawah ya, cuma sawahnya ya agak berjalan jauh juga, nggak mungkin kita pasang antena di sawah ya, tetap di rumah. Nah itu perjuangannya dan nggak bisa dapat lengkap sih. Terus kalau kita mau berharap untuk tower-tower pemancar digital dibangun juga di setiap daerah, kayaknya udah banyak juga. Yang kemarin menang tender akhirnya mereka mundur ya. Jadi mereka bilang nggak masuk budget atau apalah, intinya mereka menyerah dan memberikan. Jadi penyedia layanan televisi milik pemerintah yaitu TVRI, di mana TVRI ya kalian tahu budgetnya ya. Jadi untuk ngebangun setiap tower itu pasti butuh proses panjang. Nah itu dia menurut saya agak kurang bertanggung jawab juga sih. Ya memang rugi kalau dari TV swasta melihat keuntungan, itu rugi mereka untuk membangun tower baru, di mana kalau di sana yang nonton cuma dikit. Jadi biaya yang dibuatnya besar, dengan setiap bulan ada biaya perawatan, pasti ada operator di sana. Walaupun disewakan ke TV nasional lain, tapi kan belum tentu mereka mau nyewa juga, termasuk TV daerah belum tentu mau nyewa di sana. Kalau penduduknya dikit ya itu dia pertimbangan mereka gitu ya, cuannya kurang, jadinya daripada rugi mendingan gak usah dibikin sekalian. Belum selesai pembangunan TV digital tersebar, malah siaran TV digitalnya yang mulai berkurang, orang bertambah ini berkurang. Jadi ada salah satu TV ya nasional atau mungkin TV swasta lah ya, yang menurut saya dulu jadi acuan nih anak-anak Gen Z ya, anak-anak zaman milenial ini dulu suka banget dengan siaran-siaran Net TV, apalagi pas dipegang oleh Wisnu Tama. Walaupun akhirnya tergerus oleh zaman karena memang ya penonton milenial dan Gen Z-nya ini nggak sebanyak, mereka lebih suka streaming ya. Walaupun ya sebenarnya seru dibentuk dalam TV, kita nggak perlu streaming, nonton bareng, cuman kan sayang waktunya milenial dan Gen Z ini kan dia terikat gitu ya, nggak bisa standby misalkan selalu jam 6 nonton TV Net. Biasanya mereka kerja di mana atau pulang jam berapa, makanya waktu mereka tuh ya lebih fleksibel nonton di HP. Terus akhirnya dipegang oleh yang lain dan akhirnya Pak Wisnu Tamanya diganti. Nah ini mulai berubah nih alurnya Net TV nih, padahal dulu juga udah minus sebenarnya, agak ada kerugian, pengurangan karyawan, dan ternyata masih belum bisa menolong Net TV ya. Padahal Net TV kalau kalian tahu ya, di TV digital dan di parabola, di mana yang lainnya belum HD gitu, dia udah lebih dulu kualitasnya HD. Di Telkom 4, bahkan sebelum Telkom 4, Telkom 1 itu dia sudah HD. Makanya nontonnya tuh nyaman banget gitu, semua fasilitas mereka berikan yang maksimal, termasuk di TV digital tuh udah HD. Makanya mereka sempat turun ke SD ya, mungkin waktu itu budgetnya lagi berkurang, turun ke SD terus naik lagi ke HD. Terus sampai akhirnya bisa masuk ke Transvision. Nah itu kan juga sesuatu hal gebrakan baru gitu ya, itu setelah Pak Wisnu Tamanya pindah gitu ya. Nah akhirnya bisa masuk ke Transvision tuh udah banyak banget gitu pendukungnya. Bahkan di provider parabola pun Net TV itu dia nggak masuk ke paket basic, masuknya ke paket FTV yang kalian bisa tonton ya tanpa perlu isi paket khusus gitu. Jadi kalian tetap bisa nonton secara free to view pakai receiver tersebut, tapi tetap tidak bisa menolong Net TV ya. Nah akhirnya Net TV sahamnya dibeli 80% lebih oleh MD Entertainment. Mungkin nanti namanya ya, gosipnya akan digantikan menjadi MD TV kali ya. Dan akhirnya dibeli oleh Manoj Punjabi, di mana kalau gue nonton bioskop itu rata-rata film dia yang keren-keren banget gitu ya. Nah ngelihat dari sini kalau namanya pun menjadi MD Entertainment, merinding nih ya gue ngomongnya. Karena apa? Ini bisa jadi meledak. Selama ini Manoj Punjabi, sorry ya bahasa ejaannya spellnya kurang sempurna karena susah nyebutinnya. Itu biasanya mereka memberikan siaran-siaran berkualitasnya ke MTech Group, kayak SCTV, terus ke Indosiar mungkin. Terus sisanya di bioskop-bioskop kan, kualitasnya juga kalian tahu bagus-bagus banget.
Nah, sekarang dia punya rumah baru nih, MD Entertainment ya, akan menjadi rumah barunya Manoj Punjabi. Nah, artinya di sini dia bisa berkreasi lebih luas lagi karena ya tidak terikat dengan kontrak harus ke MTech lah, harus bla bla bla. Pasti kan dia ada sesuatu perjanjian apa gitu kan. Nah, ini rumahnya sendiri. Nah, dia bisa ngatur segala macam di sana. Artinya dia bisa membuat TV sesional tentang drama Indonesia, series Indonesia, entertainment, sinetron, film, dan banyak banget gitu. Di pikiran gue juga udah numpuk banget nih, kalau dia punya satu channel dia harus memenuhi kuota 24 jam tersebut kali 7 hari kali sebulan gitu ya. Iya, terlalu banyak lah, jangan sebulan, seminggu aja. Tanpa putus itu artinya dia harus ngisi banyak banget kan siarannya di sana. Nah, bisa aja dia masukin bioskop-bioskop lama gitu ya. Jadi yang serial masuk di bioskop itu atau film-film movie yang masuk bioskop dimasukin ke dalam channel MD Entertainment tersebut. Gimana nggak wah gitu ya. Ya paling ditambahin gimmick berita sedikit gitu di jam-jam tertentu atau malam, terus ditambahin musik-musik gitu ya buat ngisi ya. Channel kartun juga boleh, kartun juga bagus kan. Yang 3D tapi ya boleh sih, animasi boleh. Itu di pikiran saya aja udah wah keren banget nih. Karena yang beli itu bukan orang sembarangan, dia pasti akan mengembangkan, mendobrak semua. Nah, ini bisa jadi penyelamat net juga kan. Nah, itu dia ya, seperti yang terjadi di Cavision di mana udah kemarin hampir banget collab ditolongin sama MNC Vision dan akhirnya malah jadi TV berlangganan nomor 1 saat ini kan. Ya itu aja sih beritanya sih. Jadi sebenarnya simpel tapi di pandangan kita yang suka nonton TV gitu ya, wow keren banget sih, ini dobrakan baru di dunia TV. Bisa aja net TV yang tadi ratingnya mungkin di bawah 10 bisa dibeli oleh MD Entertainment, ini bisa masuk prediksi saya di atas 5 besar. Nah, gimana dengan kondisi MTech dan MNC Group? Nah, ini mungkin mulai ketar-ketir nih dari sekarang ya. Apakah harus melakukan sesuatu dobrakan untuk mempertahankan rating mereka? Ya, kita tunggu aja persaingan berikutnya di dunia TV digital. Oke, mungkin sampai di sini aja beritanya. Semoga menambah wawasan kalian. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan bagaimana pendapat kalian setelah net dibeli oleh MD Entertainment? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa kembali. Salam sobat digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.